Tahukah Anda sahabat beriman, ada satu tragedi paling menyedihkan di bulan Ramadan. Bukan rasa lapar, bukan rasa haus, bukan lemas karena seharian menahan diri. Tragedi terbesar itu adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaminkan doa malaikat Jibril. Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni hingga Ramadan berlalu. Bayangkan, kita berpuasa sebulan penuh, menahan lapar, menahan haus, menahan emosi. Namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilainya kosong. Hanya lapar, hanya dahaga, tanpa pahala, tanpa ampunan. Apakah di Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 ini, kita akan mengulang tragedi yang sama? Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengajak Anda. Jika Anda mencintai bulan Ramadan, tekan tombol subscribe sekarang. Satu klik Anda adalah dukungan untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan. Berikan like terbaik Anda sebagai tanda cinta kepada Ramadan. Dan jangan lupa share video ini kepada keluarga, pasangan, sahabat, dan orang-orang yang Anda cintai. Siapa tahu, satu kali Anda membagikan video ini menjadi amal jariah. Pahalanya terus mengalir, menyelamatkan orang lain dari puasa yang sia-sia. Mari kita mulai perjalanan ilmu ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang masih memberikan kita napas, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah tahun 2026 ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada kita semua yang merindukan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ramadan adalah tamu agung. Ramadan bukan bulan biasa. Ramadan adalah musim panen pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syayatin." Artinya, apabila datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun pertanyaannya, jika pintu surga dibuka lebar, mengapa masih banyak yang gagal masuk? Mari kita renungkan 6 kesalahan fatal yang sering membuat puasa kita kosong nilai. Puasa hanya sebagai ritual tahunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyamu, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Perhatikan, panggilannya adalah wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai orang Indonesia, bukan wahai orang Arab, bukan wahai pecinta tradisi, tetapi wahai orang beriman. Jika puasa kita hanya formalitas, hanya agar bisa ikut lebaran, hanya agar tidak malu pada tetangga, maka itu bukan ibadah, itu hanya memindahkan jam makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Artinya, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis Bukhari. Imanan karena iman, wahtisaban mengharap pahala. Bukan karena adat, bukan karena malu, bukan karena kebiasaan. Ibadah tanpa ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ilmu sebelum berkata dan beramal. Syekh Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat menulis, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Artinya, siapa saja yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak dan tidak diterima. Bayangkan, sudah capek puasa, sudah lelah tarawih, tapi tertolak karena tidak belajar. Terjebak festival kuliner. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31. Wa kulu washrabu wa la tusrifu
Innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ramadan bukan bulan balas dendam makan. Ramadan adalah bulan pengendalian diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka dengan kurma atau air, sederhana, tenang, penuh keberkahan. Tidur sepanjang hari. Ada ungkapan lemah tentang tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tetapi para ulama menjelaskan, tidur jadi ibadah jika diniatkan agar kuat beribadah. Ramadan bukan bulan hibernasi. Perang Badar terjadi di Ramadan. Fathu Makkah terjadi di Ramadan. Ramadan adalah bulan produktif. Sibuk dunia, lupa Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Baqarah 185. Ramadan tanpa Al-Quran seperti tamu agung yang diabaikan. Puasa tapi tidak sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yauman qiyamatis shalah. Artinya, amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Hadits Tirmizi. Jika sholat rusak, amal lain terancam. Sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa meninggalkan sholat adalah dosa besar yang sangat fatal, bahkan bisa membatalkan amal. Maka jangan sampai kita puasa mati-matian, tetapi sholat ditinggalkan. Sahabat beriman, siapa yang menjamin kita bertemu Ramadan tahun depan? Siapa yang menjamin usia kita sampai Syawal? Mari jadikan Ramadan 2026 ini berbeda. Perbaiki niat, perdalam ilmu, jaga sholat, kendalikan nafsu, perbanyak Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima puasa kita, mengampuni dosa kita, memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang bertakwa. Sebelum kita berpisah, saya ingin tahu dari kota mana Anda menyimak tayangan ini. Apakah dari Indonesia, Malaysia, Brunei, atau saudara kita yang sedang berjuang di negeri yang jauh? Tuliskan di kolom komentar. Dan saya mengajak Anda, tuliskan shalawat atau doa yang paling sering Anda panjatkan sepanjang hidup. Doa yang paling menyentuh hati Anda. Misalnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, atau doa apapun yang Anda cintai. Siapa tahu, ada saudara kita yang membaca lalu mengaminkan. Dan bisa jadi, amin dari merekalah yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di surganya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.